Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan bagi yang kurban ya, sejak 1 Dzulhijjah, kalau sudah niat sebelumnya sudah gak boleh motong rambut kukunya sampai urwan sembelih. Rambut cuma rambut ya kumis, ya apa saja rambut ketiak, cuma gak boleh potong sampai urwan gak boleh sembelih. Maka itu nanti kalau dia kurbannya dialihkan ke daerah lain, pastikan dia kapan nyembelihnya. Kan nyembelih 4 hari. Kalau sebenarnya tanggal 13 berarti tunggu sampai 11 sana. Larangannya menurut para ulama kita ada yang larangan sampai haram. Apa itu semangat haram apa? Nah ini larangan, dan yang dilarang itu hanya yang berkorban. Maka kalau saya korban, kami kata masa keluarga yang larang saya, anak saya, istri saya boleh. Dan yang berkorban saja. Dan ada kesalahpahaman di masyarakat kita yang memahami yang dilarangnya itu memotong kuku dan rambutnya hewannya. Pernah dengar? Kesalahan besar kan? Kenapa? Jadi untuk memahami Quran Sunnah itu kita hanya ikut para ahlinya saja. Nah ahli dalam pemahaman ini namanya faqih, Imam Mujtahid, yang Syafi'i, yang lain. Nah mereka sepakat tempat-tempatnya yang nggak boleh dipotong itu adalah masalah rambut dan pengkorbannya. Ini hadisnya itu banyaknya. Cuman kalau katanya banyak kita harus himpul. Tidak yang sangat eksplisit mana? Hadisnya begini Muslimnya. Kata Nabi, "Idza ra'aitum hiladal hijjati wa aradum ayyudhiyat fa yumsik an sya'riwati." Kalau kalian sudah tahu masuknya Dzulhijjah dan yang ingin berkorban, dia tidak lagi memotong rambut kukunya. Ini yudhiyah itu dalam bahasa Arab namanya mu'annas. Mu'annas itu kalau kata gantinya harus bukan. Nah ini palingnya al-syakrihi. Kalau ke korbannya syariah. Yang ketiga, larangan sementara Islam itu adalah larangan yang sebelumnya terbiasa dilakukan. Jadi kalau larangan sementara itu saatnya biasa lakukan. Orang kalau haji umroh, kalau sudah ihram dilarang apa? Karena sebelumnya sudah dapatkan, dan kalau tahalul sama larangan korban sementara itu adalah orangnya biasa. Apakah ada kebiasaan kita motong rambutnya unta? Unta ada kukunya enggak? Jangan motong rambut kukunya. Nah ya, yang ada rambutnya hanya kibas saja, domba saja. Sementara kambing Jawa enggak ada rambutnya, potong apa rambutnya? Maka semua ulama mazhab mengatakan yang enggak potong itu rambut pengkorbannya, bukan rambut hewannya. Nggak ada kaitan dengan hewannya, karena yang biasa potong kuku mereka juga nggak punya kuku semuanya, potong kuku apa? Jadi kuku hewan biar potong hanya mudah saja. Yang biasa potong rambut korbannya, kuku pengkorbannya potong itu anak. Itu tentang larangan ya. Mas, kemudian waktu penyembelihannya 5 hari, 4 hari ya. Ini korban itu ada penyembelihannya, yaitu setelah sholat Id tahun 10, 11, 12, 13 belum maghrib. Boleh siang, boleh malam. Macam tempatnya teman aja. Tapi tempatnya kalau sunnahnya itu tempat kita sholat nih. Ya, musola. Nabi nggak pernah sholat masjid tuh. Nabi nggak pernah sholat Id di masjid tuh. Kalau kita kan sholat di masjid, kalau di masjid Nabi itu ya di musolanya itu bacaan banyak. Sekarang ya itu cara penyembelihan. Jadi Nabi mengatakan hadis Muslim begini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah wajibkan untuk ihsan yang terbaik saat dia berusaha. Apa saja? Termasuk kata Nabi, fa iza dzabastum, kalau nyembelih yang baik. Apa? Falyud dasyabratuf. Pertama pada besoknya falyud, jadikan hewannya itu santai, gak sakit. Jadi tidak dua. Pertajam pisaunya pastikan untuk nggak sakit hewannya. Pertajam pisau itu nggak boleh di hadapan hewannya. Nabi itu pernah melihat sahabat tuh wilayah kambing asap pisau, Nabi marah. Engkau sebelahnya 2 kali berarti stres. Karena itu para ulama mengatakan jangan nyembelih korban di hadapan hewan yang belum sembelih. Di stres berbangun pada dagingnya nanti. Lalu itu tertutup. Kedua, agar tanaman bikin hewannya itu santai, nggak kesakitan. Maka pertama jangan nyembelih hewan dalam keadaan dia capek.
Kedua, pastikan nilai di tempatnya. Gimana di lehernya? Kalau sapi leher paling dekat kepalanya, dan juga kambing, unta leher paling dekat dengan dadanya. Kalau unta berdiri, sapi kambing berbaring. Unta berdiri, kalau sebutkan surat Al-Had ayat 36. Berdiri dan berdiri unta. Soalnya unta itu nggak seperti yang lain, nggak meronta-ronta. Maka unta itu penyembelihnya itu biasanya itu pisaunya tajam kedua belah. Kalau sapi sudah dibaringkan dengan menghadap pandion ke arah kiblat. Kalau kita kepala belah utara, belah selatan pada kiblat. Nah, itu cara menyembelih. Harus pastikan. Nah, kemudian menyembelihnya pastikan minimal baca Bismillah. Kalau Pak tiga madhab wajib yang sapi sunnah. Sunnah yang ditambah Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Sunnahnya ditambah lagi Allahumma hadza minka wa ya Allah, ini darimu dan aku untuk. Biar Bismillah, Allahu Akbar, Allah hadza minka wa dengan tidak harus menyebutkan pengkorban. Ibadah itu yang niat adalah yang ibadah. Penyembelih tugasnya menyembelih Bismillah saja. Kan kadang kita kan kambing dan ramai kan. Sama kalau nggak mau sholat ke masjid itu tanya kambing, Bapak mau sholat apa? Nggak perlu tahu Pak. Bahkan lucu, niat itu sunahnya disimpan, nggak diumumkan. Coba baca surat kedua 271. Intu dusyadabati fani ilmahiyya wa intu fuha wa lubal. Kalau kau sadaqah dengan sebut namanya, bahaya aja Pak. Sembunyikan lebih baik lagi. Karena apa? Kalau yang terang-terang kadang-kadang muncul riya. Kemudian penyembelih itu sekali lagi harus muslim dan sholat. Maka boleh berjaga, pastikan untuk sholat. Dan jangan tanya orangnya, tanya tangga-tangganya. Kemudian, maka itu penyembelih itu harus tahu hukumnya. Nggak boleh dipotong-potong hewan itu sebelum dia mati. Sampai kan jadi hewan itu dipotong, benar-benar nggak harus mati, ada prosesnya. Bisa seperti 15 menit, bisa 5 menit, 5 menit, 10 menit, macam-macam. Indikasinya di mata dan ekor. Nah kalau dia belum mati, kalau sepotong bangkai semua ini. Nabi mengatakan dengan tegas, ma kuti'a minal ba'i mati wa ya hayatun falmaitan. Daging yang dipotong sebelum mati hewannya bangkai semuanya. Contoh di pasar itulah bapak yang bilang ayam itu kadang-kadang nggak tahu hukum kan. Sebelumnya gerak-gerak masuk air panas itu. Mati tanpa panas bangkai. Maka di fikih itu ada tosoy berburu. Orang berburu bisa memberi ayam atau burung lah, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti mati alat. Tapi kalau jatuh ke air nggak boleh. Maka jangan sampai jagal itu kita nggak kawal atau kita kasih tahu lupa jangan dipotong dulu ya. Karena apa kadang-kadang amanah banyak. Kemudian sekarang masa distribusi. Jadi pengelolaan hewan. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah diutus Nabi untuk mulai hewan kurban. Jadi Nabi itu kalau kurban nggak pernah dititipkan panitia ya. Tambahan diri atau keluarganya. Ali yang sentuh suku. Ali mengatakan ada dua orang muslim. Amaroni Rasulullah an aku malah putri. Aku disuruh orang untuk menyembelih hewan kurbannya unta. Wa anu qasima, aku suruh bagi. Apa yang bagi? Pertama luhumah, dagingnya. Kedua juluda, kulitnya. Ketiga jiran itu begini. Jadi kalau kita beli unta di musim dingin, unta itu nggak tahan dingin, tapi tahan panas. Bahkan musim dingin unta itu atasnya dikasih penahan dingin dari kulit. Itu namanya jilal. Nah kalau beli unta ada jilalnya dibagi juga. Niatan korban sama, pengorban titip ke wanita. Bapak 3 juta untuk korban telur kambing ya. Panitia beli 2,5 juta, lebih 500 dibantu. Niatnya untuk kurban. Beda kalau akadnya begini, Bapak ini 3 juta untuk 1 orang plus biaya personal, itu bebas. Dia akan menentukan hukumannya. Ya, makanya Nabi itu beli hewan, unta ada jirannya. Nah Ali, aku suruh bagi dagingnya, kulit jirannya. Wala bil jagal, dan aku dilarang Nabi untuk memberikan jagal bagian dari korban sebagai ongkos. Ongkos kami ambil dari infak kami pengelola. Jadi biaya urusan itu tanggung jawab korban. Dan nggak boleh bagian korban dipakai untuk biaya urusan. Boleh jual untuk biaya urusan boleh.
Bahkan dikatakan Nabi begini, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyat. Orang menjual kulit kurban nggak sah kurban. Nah, karena itu kalau kita panitia minta sekaligus biaya operasional. Jangan sampai panitia yang itu ditugaskan wakil pengkorban sibuk mencari biaya operasional. Panitia itu kan membantu kan. Mestinya dia di samping dapat bagian daging, dapat honor mestinya begitu. Nah, apalagi kadang-kadang panitia karena kurang akan diambil dari infak masjid, haram hukumnya. Orang itu asli masjid untuk apa? Itu masjid. Nah, ini bukan orang masjid, kan orang pengkorban Pak ini. Kan pengkorban di bangunan masjid. Masjid membantu masyarakat tadi pakai tempat semua. Bantu jangan justru dibebankan untuk infak berjamaah. Ya udah. Nah, yang kemudian problemnya dua kita tuh. Pertama kulit. Kulit kan sering dari Mas Alfi. Dibagi nggak mau, akhirnya jual. Para ulama nggak bolehkan. Harus dibagi. Kalau dibagi orangnya dikasih, itu boleh dijual orangnya. Maka kalau di irsad itu sekarang udah berapa panitia? Sudah, dia udah prediksi kira-kira yang menerima berapa hewannya berapa. Akhirnya didata para penerima. Nah, di atas penerima itu ada yang dapat bagian 1 kresek daging plus 1/4 goreng sapi. Diratani yang dapat. Bapak mohon maaf nanti Bapak dapat 1 daging kresek dan 1 kami jualkan atau kami antarkan. Rata jual. Artinya panitia menjualnya atas izin pemilik. Bukan jual sebelum itu dibagi. Karena menjual sebelum dibagi namanya gulur misal. Curang ternyata. Nabi itu kata sahabat, jadi jawab perang ini. Ramal sama perang ngambil sebelum dibagi, gak boleh itu gulur. Sebelum dibagi, maka korban itu milik publik. Gak boleh diambil sebelum dibagi dulu. Kalau dibagi silakan yang berhak menjual nggak masalah. Saya dapat 1 kilo saya jual apa menurut saya. Maka sekali lagi bagian korban nggak perlu untuk biaya operasional. Nah, panitia itu sebagai panitia dia boleh dapat bagian kan, ya. Tapi nggak boleh mendapatkan hak istimewa karena kepanitiaannya. Di samping dapat 1 kresek daging, dapat makan siang korban nggak boleh. Makan siang itu biaya operasional nggak boleh dapat dagingnya. Kalau dari bagiannya silakan punya saya pakai atau begini yang aman itu. Jadi kalau pengkorban itu menyerahkan hewan atau uang ke panitia, hanya Bapak kira-kira nanti ngambil hak enggak? Kalau ngambil hak, kalau kami minta apa-apa untuk makan siang panitia. Saya panitia dapat makan dari hak orang yang sudah diminta kan, bukan dari yang belum dibuat. Apa yang aman nih? Karena kadang-kadang di kampung saya bahkan ada yang aneh 2 kali ambilnya. Jadi di samping makan siang dapat pulang juga bawa daging, ada yang simpen di freezer untuk pembubaran panitia nanti. Jadi sebelum dibagi nggak boleh dipakai untuk biaya operasional. Makan siang biaya operasional. Pembubaran operasional itu mungkin dibebankan pada korban atau tadi diamintakan benar. Nah, Bapak kalau nggak diambil untuk makan siang panitia itu paling aman itu. Itu kurang lebih tentang kaitan dengan ibadah doa Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.